أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad kita karangan Imam Bukhari, masuk bab yang ke-109, yakni bab wanita juga seorang pemimpin. Wanita juga seorang pemimpin. Daripada Abu Al-Yaman menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syuaib bin Abu Hamzah menyampaikan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Salim mengabarkan kepada kami daripada Abdullah ibnu Umar, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanyai perihal apa yang ia pimpin. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya perihal rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya. Wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Dan pembantu adalah pemimpin dalam harta benda tuannya. Aku mendengar itu semua dari Nabi SAW, dan aku mengira juga Nabi mengatakan dari seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya. Baik, di sini kita telah belajar yang kemarin bahawa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Kita lihat bagaimana tanggungjawab seorang lelaki itu sangat besar. Tapi di sini dikatakan wanita juga pemimpin, tapi pemimpin di mana? Dalam rumah suaminya. Sekarang pertanyaan saya, boleh apa tidak wanita menjadi pemimpin untuk sebuah negara? Kalau merujuk kepada Islam, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh? Kalau boleh, kenapa? Kalau tak boleh, kenapa? Khusus rumah tangga. Jadi, selain itu tak boleh? Yakin? Yakin? Sebab kita merujuk kepada dalil, siapa boleh baca ayat Quran? Surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34. Siapa yang ada Quran terjemahan? Silakan. Surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34. Karena Allah telah memberikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang boleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya dijarah. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka yang kabur atau pisah saja, dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka menaati maka bagaimana kamu menjadi alasan untuk menyusahkannya? Untuk Allah Maha-Adil Maha-Esa. Baik, dalil yang pertama daripada Al-Quran bahawa kalimat yang sangat-sangat terkenal, yakni kalimat Allah mulakan surah An-Nisa ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas
wanita. Dan di situ juga Allah sebutkan laki-laki dilebihkan daripada wanita. Maksudnya Allah melebihkan wanita. Maksudnya apa? Memang Allah berikan keutamaan lelaki di atas wanita. Makanya kita lihat dalam urusan bab pemimpin, bab kepimpinan itu terletak pada kuasa mutlaknya, terletak pada laki-laki. Apakah perempuan tak boleh jadi pemimpin? Boleh, tapi tidak boleh menjadi pemimpin. Ulama kata dia ada perbedaan, maksudnya dia ada dalam kesepakatan ulama, kalau dia pemimpin yang azam, yang paling besar, tidak boleh. Faham tak? Kepala negara. Faham tak? Kalau yang di bawah-bawah boleh. Contoh menteri-menteri, kan? Ataupun menteri yang menguruskan hal tentang wanita dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau untuk kepala sebuah negara tidak boleh, sebab itu hanya khusus untuk laki-laki. Faham dong? Sebab di situ pemimpin sebuah negara harus mimpin jihad, kan? Pemimpin sebuah negara harus mimpin jihad. Boleh bayangkan kalau perempuan jadi pemimpin, disuruh jihad. Sebelum nak jihad, dia nak berdandan dulu, nak bersolek dulu. Faham dong? Boleh faham? Datang seruan jihad, dia nak sibuk, nak berdandan, nak bersolek. Faham dong? Jadi susah kalau perempuan menjadi seorang pemimpin. Faham dong? Bukan maksudnya merendahkan wanita, tapi di sini Islam meletakkan yang paling utama adalah laki-laki. Faham dong? Makanya kita boleh lihat banyak dalil yang memberitahu kepada kita bahawa laki-laki lebih utama lagi darjatnya daripada perempuan. Contoh kita lihat, contoh dalam urusan apa dia? Ketika Allah melantik nabi atau rasul di kalangan laki-laki atau perempuan? Nah, ketika berdakwah Allah hantarkan manusia yang berdakwah, kan? Yakni para nabi dan rasul tidak pernah ada wanita, semuanya apa? Laki-laki. Faham dong? Malah perempuan itu diletak di bawah pengawasan laki-laki. Saya tidak tahu ada kalimat wanita ini kurang akal dan kurang agamanya. Boleh faham? Dia ada kelemahan. Ada pernah dengar hadis nih? Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Pernah dengar apa tidak? Tak pernah. Apa maksud wanita kurang akal? Yes, banyak mengutamakan perasaan. Nah, makanya dalam Islam ketika nak bersaksi pun wanita itu diperlukan 2 orang saksi perempuan. Untuk laki-laki cukup 1. Faham dong? Sebab wanita ini kurang akalnya. Kenapa? Memang dia ni jenis yang cepat lupa, kan? Harus diingatkan. Faham dong? Faham dong? Jadi dia ada kekurangan dari segi memang kekurangan akalnya 1, dan kurang agama ni maksudnya apa? Tidak semua waktu wanita boleh beribadah. Betul? Betul? Dia ada halangannya, haid, nifas. Ada waktu-waktunya dia tidak bisa beribadah. Maka di situ disebut kurang agamanya. Nah, di sini bukan menunjukkan kepada kita bahawa wanita itu rendah. Memang wanita itu memang diciptakan seperti itu. Pemimpin laki-laki, di bawahnya adalah wanita. Faham dong? Faham dong? Jadi Nabi pernah sampaikan, kan, tidak akan celaka sesebuah negara yang melantik seorang pemimpin di kalangan wanita. Tunggu akibatnya. Nabi pernah dengar, kan, orang Parsia mengangkat, sahabat kata, ya Rasulullah, bangsa Parsi mengangkat mengangkat pemimpin di kalangan wanita. Langsung Nabi SAW bersabda, tidak akan bahagia sebuah kaum apabila menyerahkan kepemimpinan kepada seorang wanita. Faham dong? Faham dong? Jadi perempuan di sini Nabi sebut pada kita, dia adalah pemimpin di dalam rumah, di dalam rumahnya, ngurus anak-anak, kan, ngurus keuangan, apa lagi? Ngurus dalam rumah ni, dia membantu menjaga harta suami. Faham tak? Kewangan. Semua itu adalah pemimpin di rumah. Jadi jangan pernah kita menyamaratakan laki-laki dengan perempuan. Jadi contoh dalam bab solat pun, wanita di belakang, laki-laki di
depan. Jangan pernah disamakan. Ada apa tidak? Ada orang yang menyamakan safnya dengan laki-laki perempuan. Tak perlu sebutlah siapa. Antum fikir-fikirkanlah sendiri. Kalau ada orang kata kita nak menyamaratakan hak laki-laki dan perempuan, tidak boleh. Boleh bayangkan akibat kalau laki-laki perempuan solat bersama. Apa jadi? Apa jadi? Fitnah lah, apa lagi? Betul? Fitnah. Satu, kaum laki-laki akan terpandang dia auratnya nunduk, sujud, nampak bentuk lekuk badan dan sebagainya. Kerana itu dalam Islam meletakkan tabir supaya tidak dilihat oleh kaum yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram. Di situ bukan merendahkan wanita, tapi untuk melindungi wanita. Fahim dom? Ada pula ajaran yang saya tak tahulah, saya baru lihat di Indonesia, bukan di luar negara, di sini lah, kan? Ada yang seperti itu. Saya kata sorry lah, ni agama orang yang jahil pun tahu itu salah. Fahim dong? Orang yang jahil agama pun tahu itu salah. Fahim dong? Orang yang bukan orang yang pandai nih, orang yang jahil, orang yang tak solat pun lihat perkara itu, dia akan kata salah nih. Fahim dong? Maka bukan merendahkan wanita, memang seperti itu aturan dalam Islam. Jelas? Jadi ibu-ibu ada masalah kalau tidak menjadi pemimpin? Tidak kan? Tidak ada masalah. Memang wanita itu memang seperti itu. Fahim dong? Baik, lanjut 110. Orang yang diberi kebaikan oleh orang lain, hendaklah dia membalas kebaikan tersebut. Orang yang diberi kebaikan, maka hendaklah dia membalas kebaikan. Daripada Umarah bin Ghaziyah, daripada Syurabil, mantan pembantu sahabat Ansar, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapat kebaikan dari orang lain, hendaklah dia memberinya balasan. Jika dia tidak mempunyai apa-apa, hendaklah dia memujinya. Kerana apa yang ia memuji, apabila dia memuji, ia bererti berterima kasih kepadanya. Namun jika dia menyembunyikan pujiannya, bererti ia telah ingkar ataupun kufur nikmat. Dan barang siapa yang menghiasi sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seakan-akan ia mengenakan dua pakaian kebohongan. Baik, di sini Nabi kata, kalau seseorang memberikan kita sesuatu kebaikan, maka harus balas kebaikan tersebut. Contoh, orang beri kita hadiah, maka kita balas dengan hadiah. Tak mampu beri hadiah, tak mampu bagi hadiah, Nabi kata berikan pujian kepadanya. Berikan pujian, yakni antum memujinya di hadapan orang lain. Memujinya di hadapan orang lain. Tak mampu juga beri pujian, yang terakhir, balas dengan doa. Balas dengan doa. Itu yang tiga. Jadi ada 3 tingkatan tadi. Contoh, ada orang beri saya pakaian, maka saya pun balasnya beri pakaian yang semisal dengannya, yang sama dengannya, ataupun pakaian yang lebih banyak. Orang beri saya 1 baju, saya beri dia 2 baju. Kalau tidak mampu, maka saya memujinya di depan orang lain. Alhamdulillah, bapak ni bagus, bantu saya berikan pakaian kemarin, kan, berikan hadiahkan saya pakaian. Saya puji di hadapan orang lain. Tak mampu juga memuji, saya menyembunyikan perkara itu, maka saya telah mengkufuri nikmat dari Allah. Dan yang terakhir, saya doakan dia kalau saya tidak mampu membalas. Mudahan Allah ampuni dosanya, mudahan Allah tambahkan rezekinya. Faham tak? Itu yang harus kita lakukan ketika diberi sesuatu. Faham tak? Pujian ke atasnya, maksudnya ketika terima pun kita kata, paling minimal kita ucapkan kalimat yang terkenal yang Nabi ajarkan, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, ini yang harus. Seperti mana ada sahabat-sahabat muhajirin datang. Sahabat apa? Muhajirin. Tahu kan muhajirin? Siapa muhajirin?
Pendatang dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Disebut orang-orang muhajir yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan sebatang kara. Tidak ada, ditinggalkan isteri yang kafir, ditinggalkan harta benda dan semuanya. Nah, di situ penduduk asal Madinah disebut Ansor. Disebut Ansor yang banyak membantu orang muhajirin. Maka datang orang-orang muhajirin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaum ni kaum yang paling bagus ya Rasulullah, kaum Ansor. Semua pahala diambil. Semua pahala diambil oleh kaum Ansor. Ya Rasulullah, kaum Ansor ni ambil semua pahalanya. Kenapa? Mereka sangat-sangat membantu kami dengan kebaikan. Tak ada isteri, diberi isteri." Boleh bayangkan? Tak ada isteri, diberi isteri. Kan berlaku kan? Ada sahabat Ansor kata dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. "Ya Abdurrahman bin Auf, aku ni ada 4 isteri. Pilihlah mana yang kau mau. Aku ceraikan, kau ambil dia sebagai isteri." Ni hebatnya kaum Ansor. Sanggup bapak bilang gitu dengan sahabat? Kalau 4 boleh, kalau 1? Kalau ada 4 boleh, kalau 1 saja jangan. Nah, ni dia. Ada yang ada 2 isteri, pilih salah satu. Yang mana yang kau nak, wahai orang muhajirin. Aku sanggup pisahkan kerana aku menghormatimu. Kan? Sanggup mereka berkata begitu. Faham tak? Ada yang harta diberikan separuh hartanya, ada yang 2 rumah diberi 1 rumah dengannya. Begitu orang-orang Ansor. Maka ya Rasulullah, bagaimana kami ingin membalas pahala mereka ni? Kebaikan yang mereka beri ini sangat besar, kebaikan mereka. Kami tak mampu nak balas. Maka Nabi kata, bukankah kalian sekarang ini telah memuji mereka? Telah memuji. Kalian kata mereka kaum yang bagus, dapat pahala, kaum yang terbaik. Nah, di situ antum telah membalas kebaikan mereka dengan antum memujinya dan juga mendoakan mereka. Maka sini sebut Nabi bahawa antum tak mampu beri balasan yang setimpal, paling minim antum doakan mereka. Doakan orang-orang yang memberi kita kebaikan. Fahim dong? Dan seterusnya, siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah dia. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak mempunyai apa-apa untuk balas, maka doakanlah dia hingga ia mengetahui bahawa kalian telah membalas kebaikannya. Maka Nabi suruh kita mendoakan. Sama juga hadis 110 bab 111. Jika tidak mempunyai apa-apa, maka doakanlah orang yang memberi kebaikan kepada kalian. Nah, seperti yang saya sebut hadis tadi kan, daripada Anas bahawa kaum muhajirin berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Ansar telah mengambil semua pahala." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, selama kalian mendoakan mereka kepada Allah dan kalian memuji perbuatan baik mereka, maka kalian pun telah membalas kebaikan mereka." Jadi pujian mereka dan mendoakan mereka. Jadi mendoakan orang yang memberi pada kita dan memuji orang yang memberi kepada kita. Fahim dong? Sampai ada seorang sahabat, antum tahu nama sahabat ni? Ni waktu untuk mengenal para sahabat ni. Jarir bin Abdullah. Jarir bukan Jabir. Kalau Jabir bin Abdullah dia Al-Ansari, dia sahabat Ansor. Ini Jarir pakai R. Jarir bin Abdullah Al-Bajili dari kaum Bajilah, dari Yaman. Dia ni penduduk asalnya dari memeluk Islam ketika Rasulullah berada di di Madinah. Jadi dia memeluk Islam ni, maka dia ini bila mendengar kisah tentang Ansor, maka dia merasa sangat-sangat suka, kagum dengan kaum Ansor. Maka ada seorang sahabat dari Ansor, yakni siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni Ansor. Maka setiap kali jumpa Anas, pasti Jarir ini akan melayani Anas itu dengan sangat-sangat
baik sampai Anas merasa tidak senang. Jarir, jangan kau lakukan begitu. Kenapa kau selalu menghormati, beri penghormatan begitu ini? Seperti ini pelayananmu, sangat-sangat baik. Tak usahlah layan aku begitu. Layan aku macam biasa. Macam mana aku tidak boleh melayanimu sedangkan engkau dipuji oleh Rasulullah, kaum Ansar, kaum yang terbaik yang membantu Nabi SAW dan para sahabat. Maka tugas aku menghormati kalian. Maka Jarir ini seorang sahabat yang sangat-sangat istimewa. Sampai Umar kata apa? Tahu Jarir ini apa ya keistimewaan dia. Nah, kalau sahabat kan ada yang kaya, ada yang ini. Kalau Jarir, Allah beri dia keistimewaan wajah yang tampan. Wajah yang tampan, handsome, kan? Apa bahasa sini? Ganteng. Sampai apa? Umar ketika melihat Jarir, langsung Umar kata apa? Ni Yusufnya umat ini. Lihat Jarir, Sayyidina Umar kata apa? Melihat Jarir itu adalah Yusufnya untuk umat Muhammad. Maksudnya sangat-sangat tampan. Jadi salah sahabat Nabi yang satu yang sangat handsome, tampan, Jarir. Pernah Nabi sedang khutbah Jumaat, Jarir datang lambat, telat. Nabi tengah khutbah, dia letakkan kenderaan dia masuk ke Masjid Nabawi. Ketika masuk, semua yang duduk mandang Jarir, semuanya. Boleh bayangkan Bapak datang solat Jumaat, khatib tengah khutbah. Bila Bapak masuk, bayangkan orang yang duduk nih semua mandang Bapak. Gimana perasaan? Apa pula bangga? Ni kenapa? Ni semua lihat aku ni. Aku buat salah ke apa ni? Semua spontan, semua serentak melihat Jarir yang masuk ke Masjid Nabawi kan. Langsung dia pun lihat, kenapa semua lihat aku semacam ni, apa cerita ni kan? Langsung Jarir pun duduk, terus dia senggol teman dia sebelah ni. Kenapa kalian semua lihat aku ni? Karena aku telat ke apa? Kan? Terus apa kata teman sebelah? Tadi Nabi sebut pasal engkau. Dalam khutbah Nabi sebut pasal engkau. Nabi sebut tadi nanti akan masuk seorang laki-laki yang mana laki-laki ini orang yang terbaik dari Yaman, dan orang ini dapat sentuhan malaikat di wajahnya. Orang itu sering disentuh oleh wajahnya, sentuh oleh malaikat. Ternyata yang masuk adalah engkau. Maka kami semua lihat engkau dari tadi. Rupanya Jarir ini adalah sahabat Nabi yang disentuh oleh wajahnya, disentuh oleh malaikat. Subhanallah. Ini luar biasa lah. Kita tak tahu disentuh oleh malaikat kan, disentuh oleh syaitan, tak tahu lah itu ya. Tapi Jarir sahabat Nabi yang disentuh oleh malaikat, diusap oleh malaikat wajahnya. Saking tampannya Jarir bin Abdullah. Baik, itu tentang Jarir. Baik, lanjutkan lagi hadisnya. Kemudian hadis 113, bab yang ke-113. Bab membantu. Ni cerita tentang membantu semua ni. Membantu orang lain. Daripada Abu Zar, dari Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Apakah amalan yang paling baik?" Maka Nabi SAW menjawab, beriman kepada Allah dan jihadu fi sabilik, berjihad di jalan Allah. Maka beliau ditanya lagi, pembantu bagaimana yang paling utama untuk dimerdekakan? Maka Nabi SAW menjawab, hamba yang paling mahal harganya adalah hamba yang paling berharga bagi pemiliknya. Maksudnya pembantu mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Maksudnya hamba yang paling baik untuk dimerdekakan, hamba yang paling mahal dan yang paling berharga kepada pemiliknya. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tak bisa beramal?" Maka Nabi menjawab, engkau membantu orang lain yang susah atau engkau membantu orang yang sedang dalam kebingungan. "Ya Rasulullah, jika aku tak mampu juga, bagaimana ya Rasulullah?" Maka hindarilah manusia dari kejahatan, kerana itu termasuk sedekah yang engkau dapat perbuat untuk dirimu. Jadi sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik?" Amalan yang paling baik adalah beriman kepada Allah dan berjihad. Bagaimana kalau aku tak mampu untuk beramal, tak mampu lakukan itu? Maka Nabi kata, kau bantu orang yang susah.
bantu orang yang susah atau bantu orang yang sedang dalam kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Jika aku tak mampu juga ya Rasulullah, maka hindari manusia dari kejahatan, kerana itu termasuk sedekah. Jadi kita hilangkan sesuatu yang jahat daripada manusia, itu pun disebut sedekah. Contoh, datang ke masjid, tiba-tiba di pintu masjid tu ada duri, kan? Antum ambil, langsung antum buang. Itu sedekah. Faham dong? Antum hindarkan kejahatan. Takut orang lain datang, tak lihat duri itu, langsung terpijak, langsung luka kakinya. Faham dong? Antum menyingkirkan yang jahat, itu disebut sebagai kebaikan, termasuk sedekah. Maka Islam ini luar biasa. Saya kata, apapun kita buat, semua itu bernilai kebaikan. Semuanya, walaupun benda yang remeh. Faham tu? Remeh. Antum buang duri, dapat pahala yang sangat-sangat besar. Antum jalan ni, tiba-tiba di jalan tu ada kayu besar menghalangi jalan. Antum turun, alihkannya. Itu pun dah sedekah yang luar biasa. Faham tu? Maka tak ada istilah apa yang kita buat itu tak ada nilai di sisi Allah. Semuanya bernilai jika antum seorang Muslim. Faham tak? Jika kalau kita tidak Muslim tapi kita beramal baik, adakah diterima? Yes, di dunia dapat rezekinya di dunia, tambah anaknya, rezekinya semua lancar di dunia, tapi di akhirat nol, kosong. Faham tak? Tidak dinilai. Kenapa? Hanya yang Allah terima adalah daripada orang Islam, yang terima agama Islam. Baik, saya lanjutkan lagi. Hadis 114. Orang yang baik di dunia adalah orang yang baik di akhirat. Orang yang baik di dunia adalah orang yang baik di akhirat. Aku mendengar daripada Qabisah bin Burmah al-Asadi berkata, saat bersama Nabi SAW, aku mendengar baginda bersabda, orang yang baik di dunia adalah orang yang baik di akhirat. Orang yang keji di dunia adalah orang yang keji di akhirat. Maksudnya orang yang baik, maksudnya apa? Kalau di dunia kita baik, insya-Allah di akhirat pun kita baik. Kalau di dunia kita ni jahat, maka di akhirat pun pasti jahat. Faham tak? Itu sunnatullah. Memang dah keadaannya. Kalau di dunia kita buat baik, beramal soleh, pasti di akhirat kita jadi orang yang baik. Tapi kalau di dunia kita membuat kejahatan, tidak bertaubat kepada Allah, maka di akhirat kita akan jadi orang yang sejelek-jeleknya manusia. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dalam kewenangan dalam hal syarat dalam satu puasa, dan mana dalam syarat ini berbeda jenis maksudnya? Imam laki-laki, terus yang makmum ada perempuan, ada laki-laki. Baik. Satu perempuan, satu waris, satu keluarga. Oh ya. Dalam pelaksanaan ini, Pak Ustaz, apakah jalannya seperti kita sembahyang di masjid? Apakah boleh pas jaraknya satu saf seperti biasa? Ini di rumah ada kata suaminya jadi pemimpin. Baik. Satu saja. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih, biasa 2-3. Baik, satu. Jadi bagaimana cara pelaksanaan solat di rumah? Kalau di rumah, kalau kita ada anak laki, maka anak laki itu yang paling dekat dengan kita. Paling dekat, saf di sisi kita, di sisi sebelah kanan. Kalau perempuan, anak perempuan semuanya, maka semua itu di belakang bersama dengan istri. Jelas ya? Susunannya begini. Kalau imam sini, terus ada contoh ya, satu keluarga tu ada suami istri, anak laki, terus anak perempuan, terus udahlah anak laki dengan anak perempuan, dah pas. Jadi bagaimana? Suami depan, terus di sebelah kanan, sisi kanan nih laki-laki,
dekat, sangat dekat. Kan? Tapi kalau lebih daripada seorang, maka belakang, saf satu. Kalau tidak ada cuma seorang anak, maka dia didekatkan di sisi. Terus saf yang di belakang itu adalah perempuan, emak dengan anak, dua-duanya. Gitu. di belakang. Tetap di belakang. Tetap di belakang. Siapa posisi? Itu kalau satu anak dan satu anak perempuan. Sekarang suami istri sahaja, maka suami depan, istri belakang, bukan di kanan. Istri belakang. Tidak boleh jajar, ambil jajar. Banyak filem yang saya nonton, salah, tak tahulah kenapa. Ramai juga saya lihat mana-mana sinetron ke drama atau lihat tu dalam filem tu ditunjuk. Nah, dia di sebelah kanan suami. Lah, sebenarnya yang benar itu safnya kalau laki-laki, perempuan di belakang. Persis belakang suami. Bukan di sebelah kanan. Jelas saya Pak ya? Ni kalau suami istri sahaja. Ya. Kalau semua laki-laki, nah samalah. Satu saf di belakang. Nah, gitu. Terus semua sana istrinya seorang di belakang. Saf yang lain di belakang. Nah. Baik, imam di depan, belakangnya satu saf itu perempuan semua. Sama, dekat macam biasa kita. Jarak seperti ini. Nah, tidak perlu sampai kalau ada tertabir. Ini kan mahram. Kan mahram dan dalam keluarga, maka diperbolehkan. Tidak perlu jauh. Sip? Gitu, Pak? Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Mana Pak RT? Pak Deden ada? Baru ada. Lama tak jumpa beliau ni. Mana Pak sibuk? Tak nampak bisnes. Allahu Akbar. Sibuk ya? Ada yang lain? Ada? Bu? Ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, wanita pemimpin dalam rumah suaminya. Kadang banyak keputusan yang diputuskan oleh wanita karena laki-laki ini suka lupa Ustaz. Nah di sini kan dibilang perempuan suka lupa, tapi laki-laki itu suka lupa Ustaz. Misalnya dia mikir apa. Nah gimana kalau keputusan itu dari istrinya karena istilahnya istri pemegang keuangan misalnya gitu kan, menjaga keuangan suami. Nah itu gimana keputusan tuh kayaknya banyak dari istri lah Ustaz. Karena mengingatkan suami itu lupa janji. Siapa suaminya Bu? Ada contoh. Iya, biasa. Makanya di situ kita saling melengkapi. Suami istri itu begitulah. Apa kekurangan suami ditutupi dengan kelebihan istri. Sama juga kelebihan suami, kekurangan istri ditutupi dengan kelebihan suami. Begitu dia saling melengkapi. Jadi kalau tak salah, kalau istri banyak mengingatkan suami. Kalau itu memang tugasnya, mengingatkan. Contoh kalau dia tak sholat pun diingatkan. Bukan karena dia pemimpin tak boleh ditegur. Boleh ditegur Bu? Boleh. Memang itu tugasnya. Nah, jadi tak ada masalah seperti itu. Kalau si istri banyak yang mengingatkan. Cuma jangan dikawal. Apapun keputusan harus di tangan suami. Jangan maksakan suami. Kan kadang-kadang ada yang maksa. Betul Pak? Dan suami menurutinya. Suami cerewet. Jelas. Jadi apa suami buat? Mengikuti atau menolak? Harusnya kan istrinya mendengar omongan istri. Iya, betul. Tidak semua dituruti. Maka saya katakan tugas suami tetap dia melihat yang baiknya. Nah, yang baiknya. Jadi dia harus pandai menentukan keputusan, membuat keputusan. Dia harus pandai. Maka jangan dia dengar kata istri sahaja, semua kata istri dituruti. Nah, itu yang tak boleh dalam Islam. Suami ada hak untuk buat keputusan. Dan istri harus menuruti kalau suami dah buat keputusan. Nah, gitu Bu. Sip? Jelas? Jadi tak ada masalah. Lebih baik istri menasihati boleh, tapi bukan membuat keputusannya. Tapi keputusan bersama boleh. Jadi saling-saling berbincang, saling-saling boleh. Nah, itu tidak ada masalah.
itu tidak ada masalah. Baik, ada yang lain? Nah, silakan Pak Hidayat. Istri 4, misalnya. Apa dia? Mimpi marah itu Satunya tunjuk pemimpin. Maksudnya? Jadi tempat ini ada mimpin satu, tunjuk satu. Tidak boleh. Itu seperti kita melebihkan. Jadi madu tu bisa cemburu. Kenapa dia jadi pemimpin pula? Tidak boleh. Dia akan buat perselisihan makin besar jadinya. Malah Nabi nanti kita baca tu ada hadisnya. Apa dia? Ketika seorang beri hadiah kepada istrinya, hadiah kan jangan diceritakan dari siapa. Contoh, apalagi kepada madunya. Ni suami belikan aku emas tadi. Jangan. Akan ada masalah besar. Gitu dia. Jadi sampai Nabi berkata gitu, jangan kau ceritakan hal-hal ini kepada madumu. Maka tak boleh. Kalau ada 4 isteri, kita pilih. Nanti ni seorang isteri pertama ya, semua turuti. Tidak boleh. Takut permasalahannya makin besar. Tetap yang 4 ni turuti kepada suami. Itu sajalah, pemimpinlah suami. Tak ada di kalangan mereka tu sesama bro, tak ada. kalau pada yang buat saya jadi muhajirin. Baik, ada lagi yang lain? Ni aneh pertanyaannya. Ni aneh betul pertanyaannya. Baik, ada yang lain? Ada? Tak ada? Baik, saya lanjutkan yang terakhir. Lanjutkan ya. Baik. Terus sama apa ini? Kita lihat yang tidak berulang. Ini banyak berulang. Hadisnya lebih kurang sama. 100 berapa tadi, Bang? 114 ya? Baik, 115. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi apapun kebaikan yang kita buat seperti yang saya katakan tadi akan dicatat sebagai sedekah. Walaupun itu benda yang remeh. Dalam masjid ada najis, tai cicak. Jangan tunggu marbotnya yang membersihkan. Kita yang bersihkan. Itu pun dikira sedekah. Faham tak? Yang remeh. Bukan hanya sedekah tu dalam bentuk wang. Senyuman itu pun sedekah. Antum senyum pada orang, tak bermasam muka. Itu pun sedekah. Faham tak? Baik, 116. Menyingkirkan gangguan. Nah, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang boleh masukkan aku ke dalam syurga, kata Abu Barzah Al-Aslami. Maka Nabi menjawab, singkirkanlah gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia. Lihat, benda yang remeh kan? Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang dapat masukkan aku ke dalam syurga. Nabi suruh apa? Buang benda yang menghalangi di jalan, maka kau akan masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Dari seorang muslim yang melewati duri yang ada di tengah jalan, langsung ia berkata, aku akan singkirkan ini agar tidak membahayakan orang lain, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kan? Menyingkirkan duri di tengah jalan, antum menyingkirkan agar tidak membahayakan orang lain, maka dosa kita akan diampuni. Allah Rabbi. Nah, seterusnya, seluruh amalan umatku diperlihatkan kepada aku yang baik dan buruk, maka aku mendapati menyingkirkan gangguan atau bahaya dari tengah jalan termasuk deretan amalan yang baik. Sedangkan berdahak, apa itu berdahak? Berdahak ni apa? Berdahak di masjid dan tidak dipendam termasuk deretan amalan yang buruk. Meludah, yes, betul. Sedangkan berdahak di dalam masjid dan tidak dipendam termasuk deretan amalan yang buruk. Baik, ini maksudnya apa? Sebab di zaman Nabi SAW, masjidnya kita tahu bukan seperti kita, ada karpet. Masjidnya itu tanah, pasir. Maka biasanya orang solat tu dia ada kahak, dia ludah, dia buangnya di masjid. Nah, dari sahabat itu Nabi menyuruh, kalau anda meludah langsung
dibuang. Bukan dibuang, dimasukkan ke dalam tanah, digali, dipendamkan supaya tidak tidak kelihatan dan tidak terpijak, dipegang ataupun disentuh oleh orang lain. Nah, di sini Nabi kata banyak dosa orang adalah amalan yang buruk, orang yang meludah di masjid tidak dipendam, tidak masukkan ke dalam tanah. Ini zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman Nabi SAW. Maksudnya apa? Kita wajib menghormati masjid dan bersihkan masjid dari segala kotoran, baik ludah, baik kencing dan sebagainya. Tidak boleh ada seperti itu di dalam masjid. Baik, maka itu sahaja. Maka ingat tadi, kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Maka pernah Nabi melihat ketika solat gerhana, Nabi sampai berkata kepada wanita, "Hai wanita, banyak-banyaklah beristighfar sebab aku melihat ramai wanita di dalam neraka." Kenapa ya Rasulullah? Kerana mereka tidak menghargai pemberian suami, tidak menghargai kebaikan suami. Dengar baik-baik isteri-isteri sekalian. Macam mana tidak menghargai kebaikan suami? Maksudnya apa? Bila bergaduh, bila berkelahi, si isteri akan lupa semua kebaikan suaminya. Faham tak? Dia akan ingat yang satu, yang jelek, yang baik semua dilupakan. Dilupakan. Memang tak tahulah disengaja lupa ke. Faham tak? Abang ni tak pernah, contoh ni kan, minta belikan sesuatu, sang suami belum ada duit. Nantilah kan, langsung ngomel kan, langsung marah. Abang ni tak pernah, apapun saya minta tak pernah dikasih. Kan kalimat itu keluar. Walhal suami sering beri apa yang isteri minta, cuma pada waktu itu sahaja suami tak bisa kan, tak dapat memberinya. Langsung sang isteri kata, abang tak pernah buat apapun untuk saya. Ini suami isteri yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Tempatnya di mana? Neraka jahanam. Sahih. Makanya itu yang membuka jalan kepada Pak Hidayat untuk menikah lagi. Jadi kan. Jadi beliau sampai mikir nak 4 ni. Mic ni keluar. Isteri Pak Hidayat selalu dengar ni. Tolong tegur suaminya. Baik ibu, maka ingat, jangan sampai ibu menjadi orang yang kufur nikmat suami, kan? Jangan jadi kufur nikmat suami. Makanya di sini, kenapa tadi si istri tak boleh jadi pemimpin? Itulah dia tu memang seperti itu, emosional. Jadi dia buat keputusan ikut perasaan. Makanya hak cerai itu di tangan siapa? Suami. Coba bayangkan kalau hak cerai diberi pada istri. Sekejap je cerai kita, kan? Kan setiap hari nak cerai, kan? Makanya Allah tidak beri hak cerai itu pada istri, di tangan suami, sebab suami tak akan melafazkan cerai, kan? Sesuka hati dia. Faham dong? Kan si istri kan, ceraikan saya, sikit-sikit cerai, kan? Betul. Makanya hak cerai itu bukan di tangan istri, tapi diberi kepada Allah, kepada tangan suami. Maka karena itu tadi, karena takut si istri buat keputusan yang salah. Faham dong? Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, kan? Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang baik, istri yang solehah, yang akan menjadi ratu dalam syurga. Ratunya bidadari. Jadi cukup Pak Hidayat 1. Nanti kalau nak nambah bidadari juga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Ada lagi? Pertanyaan ini pertama masalah masalah yang perlu kita laksanakan seperti memindahkan barang yang bahaya di jalan. Kita kan ketemu kan, apa itu perlu dibarengi dengan niat sebelumnya atau dengan ikhlas dengan rencana? Macam mana? Kita Menemukan barang. Baik. Bisa merusak hamba-hamba lah misalnya. Okey, bawa mudarat. Kita pindahkan. Betul. Apakah itu harus dibarengi dengan niat atau tidak perlu, cukup dengan lillahi ta'ala atau ikhlas? Satu.
bagi istri yang tidak mempunyai ilmu seperti yang Pak Ustaz jelaskan. Maksudnya? Di sini istri-istri itu dia mempunyai ilmu yang Pak Ustaz jelaskan, berarti dia paham tentang suaminya. Iya. Jadi kewajiban istri dengan suami itu Dia tahu. dilaksanakan. Oke, terus? Bagaimana istri yang tidak mempunyai ilmu? Apakah ini tetap dikategorikan seperti Pak Ustaz jelaskan, dia tetap masuk neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tugas suami mendidik istri kan. Jadi walaupun istri itu tak datang kajian, bapak yang datang kajian, bapak yang dapat ilmunya, bapak sampaikan pada istri, kewajiban. Maka dalam Islam tu dia ada tiga nafkah. Bagi saya itu bukan 2 nafkah, 3. Kan nafkah zahir, nafkah batin, dan nafkah tarbiyah. Mendidik istri menjadi solehah. Maka 3 nafkah ni penting. Nafkah zahir, bapak beri duit, bapak beri makan, beri pakaian, tempat tinggal. Terus nafkah batin, beri keturunan. Kan? Yang ketiga ni nafkah tarbiyah, mendidik seorang istri agar dia menjadi solehah. Itu tugas suami. Maka tugas bapak walaupun dia tak datang kajian, tugas bapak lah menyampaikan hal itu supaya istri faham tentang kewajiban istri. Terus? Tapi kalau suami tidak punya ilmu bagaimana? Dua-dua lah berdosa lah. Apa pula dua-dua tadi? Maka kalian akan dipertanyakan. Maka bapak akan dipertanyakan, ke mana waktumu dihabiskan? Kenapa tidak menuntut ilmu? Dua-dua di neraka jahanam. Saling berkelahilah nanti dalam neraka jahanam. Saling menyalahkan di sana. Baik, yang tadi itu apa satu lagi tadi? Ketemu barang-barang yang membahayakan. Bapak langsung saja singkirkan. Jangan mikir aku singkirkan ini akan dapat pahala. Lah, bapak nampak itu membahayakan orang, langsung dialihkan. Nah, otomatis. Bila bapak otomatis, situlah keikhlasan. Faham tak? Situ datang keikhlasan. Bapak tidak harapkan balasan orang lain, tidak ingin orang lihat dan sebagainya. Jelas, Pak? Jelas? Oke, ada yang lain nih? Udah, ya Pak Deden. Masalah polisi tidur itu amal baik atau amal buruk? Apa itu polisi tidur? Jalan ada. Oh, yang bam. Oh, yang bam tuh yang. Terus kenapa dengannya? Itu masuk amal baik atau amal buruk? Karena kalau orang sedang hamil itu lewat situ. Beranak. Ukuran. Kenapa diletakkan seperti itu? Untuk apa? Supaya orang tidak laju, membahayakan. Yang tinggi gitu. Kalau banyak itu dah keterlaluan lah kalau banyak, kan? Nah. Kalau dari cabang iman kan bisa. Itu nanya dengan Gubernur Kalbar. Itu Pak RT Pak. Oh, Pak RT, oh. Tanya dengan pemerintah, tanya dengan siapa-siapa yang berkaitan lah Pak RT. Kenapa dalam kompleks kami banyak polisi tidur? Tanya lah. Akhirnya korbannya cuma sebelah Pak. Tapi jadi firman yang seolah-olah Iya. tidak menjadi Bukan Pak RT itu. Siapa lah RT? PRT yang lain. Kita PRT itu bukan lain. Oh, tempat lain. Itu tidak menjalimi, Ustaz. Tidak menjalimi. Menjalimi. Menzolimi. Karena kan orang kan Nak jalan, terus itu menghalang. Tapi kalau satu sahaja niat dia supaya orang tu tidak laju, okey, boleh. Tapi kalau setiap rumah ada, setiap rumah ada, itu dah keterlaluan dah. Setiap dua rumah ada, selang dua rumah ada, itu dah keterlaluan. Itu dah keterlaluan. Itu menyusahkan orang, Berdosa. Dosa jariah. Bisa jadi dosa jariah. Tapi jangan pula bapak pergi pecah kan, nak boleh. Cuma sampaikan, laporkan. Kenapa banyak polisi tidur ni? Oh, polisi tidur nama ya? Ustaz, tujuan orang berjalan untuk melancarkan jalan kan? Iya betul. Melancarkan orang jalan. Betul. Dari perjalanan lancar kok dia bertanya pada dia gimana? Maka saya kata hukum yang tadi salah lah, perbuatan yang tidak melihat kepada kemaslahatan umum. Salah. Jelas orang yang berpamer bahaya. Betul. Melambatkan. Contoh orang ada urusan, dia lambat, telat jadinya.
Jadi dosa bisa jadi dosa jariah, bisa jadi dosa jariah, bisa jadi dosa jariah. Ada lagi? Udah ya? Sip, itu saja. Kenapa syuruknya lambat nih? Memang ditambah ke apa nih waktunya? Oh gitu. Oh langsung sholat. Oh gitu. Oh. Tapi kalau udah terbit matahari, beberapa menit udah boleh sholat dah. Udah boleh sholat dah. Baik, udah ya? Sip ya? Jelas ya? Jelas ya? Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi minggu depan. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.